Jadi ini beberapa alas kaki yang saya bawa ketika menjalankan ibadah umroh. Jadi ini karena saya berangkat berempat, saya, suami saya dan kedua anak saya, satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi saya akan spill beberapa alas kaki dan nanti silahkan ini bisa jadi untuk referensi bagi Anda semua yang akan menjalankan ibadah umroh, memilih alas kaki mana, karena memang itu tadi, ibadah umroh adalah ibadah jalan kaki. Nah, ketika pemberangkatan saya menggunakan sepatu ini dari rumah kami di Banyumas, itu naik kereta sampai ke Jakarta. Jadi saya menggunakan sepatu ini sepatunya haknya lumayan, ada haknya ya, agak tinggi walaupun sepatu cats. Saya sengaja memilih seperti ini karena takutnya ketika di jalan itu kita kan akan melaksanakan sholat di mana-mana gitu. Jadi kalau menggunakan sepatu yang menggunakan tali itu pasti akan ribet ketika wudhu dan lain-lain. Jadi saya memang sengaja memilih sepatu dengan perekat di bagian atas. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu menurut saya kaki yang selalu tertutup jalan kemana-mana itu lumayan membuat panas gitu. Nah ini juga karena sepatu ini ada haknya, jadi itu membuat pergelangan kaki saya itu sakit atau pegel ketika sampai di Madinah, karena dari Soekarno-Hatta aja itu dari pintu depan sampai ke gate pemberangkatan internasional itu jalannya lumayan jauh. Jadi saran saya, kalaupun ada yang mau menggunakan sepatu itu jangan yang menggunakan hak yang agak tinggi seperti ini, karena itu sakitnya akan ada di mata kaki atau pergelangan kaki seperti itu. Dan ini kan ada dua koper, jadi koper bagasi dan koper kabin. Kalau misalnya berangkat menggunakan sepatu, saya sarankan untuk menyediakan alas kaki lain atau sandal di koper kabin, biar ketika kita tidak nyaman menggunakan sepatu ini kita bisa ganti kapan aja, karena kan koper bagasi itu kan kalau di biro kami itu disetorkan ke biro untuk di handling selama perjalanan, jadi tidak dibawa sendiri. Maka ketika kita tidak nyaman dengan sepatu atau alas kaki yang kita gunakan, itu kita tidak bisa ganti kalau alas kaki cadangannya ada di koper bagasi gitu. Jadi sediakan alas kaki cadangan yang nyaman di koper kabin. Berikutnya saya membeli dua jenis sendal dengan merek yang sama. Ini sebenarnya beli untuk saya dan anak perempuan saya, cuma anak perempuan saya itu warnanya putih, dan ini beli untuk suami dan anak laki-laki saya. Tapi ternyata sandal ini harganya sama ya, dua sandal ini harganya sama, karena saya melihat referensi di TikTok bahwa merek ini, yaitu merek Porsche, itu memang katanya nyaman untuk ibadah umroh. Betul, memang nyaman, tapi saya lebih nyaman menggunakan yang model jepit ini. Karena apa? Karena ini itu lumayan tebal, di bagian atasnya ini tebal sekali, dan ini memang ada bantalannya, tapi jadi kurang enteng di kaki. Ini yang saya pakai dan ini yang suami saya pakai gitu. Jadi kalau boleh milih, ini untuk harga yang sama, untuk model jepit ini itu karet ininya itu ringan sekali dan lentur, empuk, lentur, enak sekali. Jadi saya lebih nyaman menggunakan yang ini. Ini merek Porsche, harganya sama-sama di angka 150 sampai 200 ribu rupiah. Cuma kalau mau beli, saran saya sih yang ini, karena kakinya tidak tertutup, tidak berat, tidak tebal, dan ini empuk dan lentur sekali. Ini suami saya berangkat menggunakan sepatu juga akhirnya di jalan ganti menggunakan sandal ini, seperti itu. Dan berikutnya ketika tawaf dan sa'i, mungkin kalau ditakutkan ketika masuk masjid kan tidak boleh menggunakan alas kaki yang seperti ini ya. Jadi saya membawa kaos kaki. Ada beberapa saran sih untuk membeli sepatu tawaf atau sepatu sa'i. Menurut saya nggak terlalu perlu sih, karena katanya lantai masjidnya licin dan lain-lain. Menurut saya sih nggak selicin itu gitu ketika saya sa'i gitu. Nah ini alas kaki yang saya gunakan untuk tawaf dan sa'i
Ini jadi kaos kaki biasa yang ada anti slipnya di bagian bawah. Jadi yang ada karet anti slipnya di bagian bawah ini menurut saya lebih enak untuk tawaf dan sa'i gitu. Saya juga tidak menyarankan ketika umroh di high season itu tawaf dan sa'i menggunakan sandal-sandal seperti ini. Walaupun boleh ya di pelataran Ka'bah atau di jalur sa'i itu banyak yang menggunakan alas kaki, tapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan alas kaki yang seperti ini. Menurut saya lebih baik menggunakan kaos kaki anti slip seperti ini, karena kalau di high season orang itu berdesak-desakan untuk tawaf dan sa'i. Jadi saya selama muter itu banyak sekali sendal yang terlepas dari kaki pemiliknya dan tertinggal karena terdesak-desak oleh banyak sekali jamaah gitu. Jadi sandalnya kalau lepas sudah nggak bisa diambil karena itu empet-empetan banyak sekali orang seperti itu. Jadi saran saya kalau mau tawaf dan sa'i lebih baik tidak menggunakan alas kaki. Kalau untuk laki-laki memang tidak boleh tertutup ya, harus terbuka kakinya, tidak menggunakan alas kaki. Dan yang perempuan menggunakan kaos kaki anti slip seperti ini, karena kalau kaos kaki yang tanpa anti slip itu memang licin kainnya, tapi kalau yang anti slip ini enak dipakai seperti itu. Itulah tips dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.